Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang bergontakan Sylvia Ananda, Tiara Prastika Mukti, Uswatun Nasana, Vindi Abdullah Rahman yang akan membahas tentang psikologi kesulitan belajar. Yang pertama, pengertian dari kesulitan belajar. Belajar merupakan sebuah proses di mana individu berusaha secara terus-menerus yang menghasilkan perubahan, pengetahuan, pemahaman, serta dan sikap yang mengarah ke arah yang lebih baik. Sedangkan menurut The National Joint Committee for Learning Disability dalam Mulyana Abdurrahman tahun 1999 menyatakan bahwa kesulitan belajar merupakan sebagai berikut. Kesulitan belajar ini menunjukkan pada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam bidang kemahiran serta kemampuan-kemampuan lain seperti mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, mengira, dan lain sebagainya. Kesulitan belajar biasanya ditemukan pada anak yang mengalami gangguan neurologis seperti tunagrahita, autism spectrum disorder, Down syndrome, Rett syndrome, Childup disintegrative disorder, gangguan dengar dan gangguan lihat berat, cerebral palsy, serta sindrom lainnya. Sedangkan kesulitan belajar spesifik menunjukkan suatu keadaan di mana anak atau individu diyakini memiliki tingkat kecerdasan normal, bahkan banyak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Kasus yang berbeda tentu membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Sejarah dari kesulitan belajar. Berikut sejarah kesulitan belajar oleh Widerholt tahun 1974 dan Lerner tahun 1988, yaitu yang pertama, fase pertama, yaitu foundation phase, tahun 1800 sampai 1930. Penelitian ini mengenai otak oleh Paul Broca pada tahun 1861 dan Hinshelwood tahun 1917 dan Goldstein tahun 1939, yang mana menjadi dasar oleh para ahli untuk menghubungkan kesulitan belajar dengan fungsi dan disfungsi otak. Yang kedua, fase kedua, yaitu transition phase, tahun 1930 sampai 1960. Ini berisi mengenai penyelidikan klinis pada anak mengenai kesulitan belajar untuk mencari cara dalam mengajar. Fase ketiga, integration phase, tahun 1960 sampai 1980, meliputi pengembangan program yang dikhususkan untuk anak yang mengalami kesulitan belajar di sekolah. Kemudian menunjukkan cara diagnostik medik, juga menunjukkan kemungkinan penyebab kesulitan belajar. Fase keempat, yaitu phase kontemporer, pada tahun 1980 sampai sekarang. Upaya untuk menangani kesulitan belajar sampai dewasa melalui tahap pengembangan yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, ruang lingkup kesulitan belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya motivasi siswa untuk belajar, timbulnya rasa malas karena tidak paham mengenai materi yang diajarkan. Kesulitan belajar terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, learning disorder, yang kedua, learning dysfunction, yang ketiga, yang ketiga, underachiever, yang keempat, slow learning, yang kelima, learning disabilities. Selanjutnya, klasifikasi kesulitan belajar. Crick dan Gallagher tahun 1986 menyatakan bahwa terdapat dua jenis kesulitan belajar, yaitu developmental learning disabilities dan academic learning disability. Yang pertama, development learning disabilities, yaitu kesulitan belajar yang berkaitan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. Kesulitan belajar ini juga sering tampak sebagai kesulitan belajar yang disebabkan oleh tidak dikuasainya keterampilan prasyarat atau prerequisite skill, yaitu keterampilan yang harus dikuasai lebih dahulu agar dapat menguasai bentuk keterampilan berikutnya. Yang pertama, perhatian atau attention disorder, memory disorder, gangguan persepsi visual dan motorik, thinking disorder, dan language disorder. Jenis kesulitan belajar yang kedua yaitu academic learning disability. Jenis ini merujuk kepada kegagalan-kegagalan dalam mencapai prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan, atau juga bisa diartikan sebagai terhambatnya proses belajar. Terdapat berbagai macam bentuk academic learning disability. Yang pertama yaitu dispraksia atau gangguan
gangguan pada keterampilan motorik. Yang kedua yaitu disgrafia, yang merupakan kesulitan dalam menulis. Yang ketiga yaitu diskalkulia, yang merupakan kesulitan dalam hal menghitung dan matematika. Yang keempat ada disleksia, yang merupakan kesulitan membaca, baik membaca permulaan atau dalam hal pemahaman. Yang kelima yaitu disfasia, yang merupakan kesulitan dalam hal berbahasa. Dan yang terakhir ada body awareness, yang merupakan di mana anak tidak memiliki kesadaran tubuh sehingga salah dalam memprediksi pada aktivitas gerak mobilitasnya. Contohnya yaitu sering menabrak bila berjalan. Lalu, apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar? Terdapat dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu faktor fisiologis. Kondisi fisiologis pada umumnya memang sangat berperan terhadap kemampuan seseorang. Contohnya, anak yang kurang gizi akan mudah cepat lelah dan mengantuk, sehingga dalam kegiatan belajarnya akan mengalami kesulitan. Yang kedua yaitu faktor psikologis atau kejiwaan. Faktor ini berkaitan dengan emosionalisasi manusia. Faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa ini berkaitan dengan kurangnya dukungan perasaan hati dari siswa untuk belajar sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu faktor intelektual, yang bisa juga disebut dengan faktor kecerdasan siswa. Terdapat berbagai tingkat kecerdasan pada siswa, ada yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Kemampuan intelektual ini berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menangkap materi, mengolah, menyimpan, hingga dalam hal merecall materi untuk bisa digunakan. Untuk faktor eksternal juga terbagi atas tiga faktor. Yang pertama yaitu faktor keluarga, yang meliputi cara orang tua, pendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, dan juga bisa disebabkan oleh latar belakang kebudayaan. Yang kedua yaitu faktor pendidikan, yang meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi antar siswa, peralatan pelajaran, waktu sekolah, dan juga metode belajar serta tugas rumah. Dan yang terakhir yaitu masyarakat, yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan juga bentuk kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi kesulitan belajar. Terdapat dua jenis kesulitan belajar. Yang pertama yaitu developmental learning disability. Kesulitan belajar ini berkaitan dengan perkembangan, seperti gangguan motorik, persepsi, bahasa, komunikasi, dan juga dalam hal penyesuaian. Kesulitan belajar ini juga sering tampak sebagai kesulitan belajar yang disebabkan oleh tidak dikuasainya keterampilan prasyarat atau keterampilan yang harus dikuasai lebih dahulu agar dapat menguasai bentuk keterampilan berikutnya. Terdapat berbagai macam bentuk dari developmental learning disability. Yang pertama yaitu attention disorder. Anak yang memiliki attention disorder itu tidak bisa mempertahankan perhatiannya cukup lama untuk belajar dan juga tidak dapat mengarahkan perhatian secara utuh kepada sesuatu hal. Yang kedua yaitu memory disorder. Anak yang mengalami memory disorder itu memiliki ketidakmampuan dalam mengingat apa yang telah ia lihat, dengar, dan ia alami. Yang ketiga yaitu gangguan persepsi visual dan motorik. Anak dengan gangguan persepsi visual itu tidak bisa memahami rambu-rambu lalu lintas, tanda panah, kata-kata yang tertulis, dan juga simbol visual lain. Yang keempat yaitu thinking disorder. Ini merupakan kesulitan dalam hal operasi kognitif pada pemecahan masalah, pembentukan konsep, dan juga asosiasi. Yang terakhir yaitu language disorder, yang merupakan kesulitan belajar yang paling umum dialami oleh anak prasekolah.
Biasanya, anak-anak ini tidak berbicara atau merespon dengan benar terhadap suatu instruksi.